Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum tajwid pada materi nun sukun dan tanwin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Di kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan mengenai pengertian nun sukun dan tanwin. Di sini ada yang sudah tahu apa itu nun sukun dan tanwin? Oke, kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat atau mati, ditandai dengan tanda sukun. Jadi ada huruf nun, kemudian atasnya tuh ada tanda sukun, itu namanya nun sukun. Sedangkan tanwin itu adalah bunyi nun di akhir kata yang ditandai dengan dua harokat. Kan biasanya harokatnya itu ada satu aja ya. Nah, kalau tanwin itu ada dua, yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhamma tanwin. Oke, mengenai hukum nun sukun yaitu ada 5. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu idhar halqi. Nah, apa itu idhar halqi? Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan, maka hukum bacaannya disebut dengan idhar halqi. Nah, hurufnya ada apa saja? Hurufnya itu ada 6, ada hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Nah, cara membacanya yaitu nun dibaca secara jelas atau tidak dengung. Idhar sendiri memiliki arti jelas atau terang. Kita masuk ke contoh ya. Jadi contoh yang pertama yaitu min hadin. Min hadin. Jadi kan jelas itu. Min nun sukunnya ada, haknya huruf idhar halqi, jadi dia harus dibaca dengan jelas. Min hadin. Contoh yang kedua, an-amta. An-amta. Jadi harus jelas ya. Ketiga ada min khairin, dan yang terakhir ada sami'un alimun. Tuh. Kemudian kita lanjut di idgham bi gunnah, yaitu hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu ada idgham bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gunnah, maka bunyi nun dimasukkan ke huruf berikutnya dan dibaca dengan dengung atau gunnah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 4, yaitu ada ya, wawu, mim, dan nun. Biasanya disingkat dengan yanmu agar kita memudahkan untuk mengingatnya. Nah, cara membacanya yaitu nun dilebur dan didengung serta dibaca selama 2 harokat. Idgham bi gunnah memiliki arti melebur dengan dengung. Kemudian kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu miyakulu. Kenapa dibaca miyakulu bukan min yakulu? Karena di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya ini merupakan huruf dari gunnah tadi, sehingga harus dimasukkan. Jadi bacanya bukan min yakulu, bukan, tapi miyakulu. Contoh yang kedua miwalin, yang ketiga mimmalin, yang keempat alimun wa hakimun. Itu ya, jadi harus masuk, nunnya tuh masuk. Kemudian hukum yang ketiga itu ada hukum idgham bila gunnah. Kalau yang tadi idgham bi gunnah, dan yang ketiga ini idgham bila gunnah. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro saja, maka hukum bacanya disebut dengan idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bi gunnah, kalau yang ini idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Cara membacanya nun dilebur tanpa dengung. Oke. Kalau tadi kan dibaca dengan gunnah, idgham bi gunnah, jadi dibaca dengan mendengung. Kalau ini bila artinya tidak, jadi dibaca dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah sendiri memiliki arti melebur tanpa dengung. Contohnya yaitu mirrabbihim. Mirrabbihim. Jadi kan masuk, tapi dia nggak dengung, jadi langsung mirrabbihim.
Yang kedua milladunhu, milladunhu, jadi langsung dimasukkan. Kemudian hukum yang keempat yaitu ada iklab. Jadi iklab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan iklab dan berubah ba atau berubah huruf ba menjadi huruf mim ketika dibacanya. Hurufnya hanya satu, ba itu sendiri. Nah, cara membacanya nun berubah jadi mim dan dengung. Oke, kita masuk ke contohnya ya setelah ini. Nah, iklab sendiri memiliki arti membalik atau menukar. Kemudian contohnya mim ba'di, mim ba'di, bukan min ba'di, salah. Jadi kita harus mengganti huruf ba dengan huruf mim, jadinya mim ba'di, seperti itu. Nah, hukum terakhirnya yaitu ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki sendiri yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa tersendiri ada 15 huruf, maka dibaca samar. Artinya samar bagaimana? Samar tidak jelas seperti idhar dan tidak sepenuhnya lebur seperti idgham. Jadi nggak boleh terlalu jelas dan tidak boleh terlalu dengung. Nah, huruf ikhfa sendiri ada paling banyak, yaitu ada 15. Ada huruf ta, tha, jim, dal, zai, sin, shin, shod, dhot, to, dha, fa, qaf, dan kaf. Nah, cara membacanya dibaca samar, dengung, dan 2 harokat. Itu ya. Kemudian ikhfa sendiri memiliki arti menyamar. Contohnya yaitu min tahtiha, min tahtiha. Jadi kita nggak boleh terlalu jelas dan nggak boleh terlalu dengung. Min tahtiha karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya ikhfa hakiki. Kemudian contoh yang kedua, min duni, min duni, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Kemudian yang ketiga min suin, min suin, dan yang terakhir anfusakum, anfusakum. Gitu ya teman-teman. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada pertanyaan nanti Ibu tunggu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.